Assalamualaikum Dunsana. Apa kabar Dunsana kasadonya? Pastinya kita kembali membahas informasi menarik seputar fakta unik, sejarah, budaya, tokoh, dan mitos tentang Minangkabau. Tuanku Imam Bonjol lahir di Bonjol, Luha Agam, Pagaruyong pada 1772. Beliau wafat dalam pengasingan dan dimakamkan di Lota, Pineleng, Minahasa, 6 November 1864. Beliau adalah seorang ulama, pemimpin dan pejuang yang berperang melawan Belanda dalam peperangan yang dikenal dengan nama Perang Padri pada tahun 1803 sampai 1838. Tuanku Imam Bonjol diangkat sebagai pahlawan nasional Indonesia berdasarkan SK Presiden RI nomor 087/TK tahun 1973, tanggal 6 November 1973. Salah satu naskah asli yang memuat riwayat hidup Tuanku Imam Bonjol tersimpan di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sumatera Barat. Masa muda Tuanku Imam Bonjol. Nama asli dari Tuanku Imam Bonjol adalah Muhammad Syahab, yang lahir di Bonjol pada 1 Januari 1772. Beliau merupakan putra dari pasangan Khatib Bayanuddin dan Hamatun. Ayahnya Khatib Bayanuddin merupakan seorang alim ulama yang berasal dari Sungai Rimbang, Suliki 50 kota. Ibunya Hamatun dan pamannya Syekh Usman adalah perantau bangsa Arab yang datang ke Alai Ganggomudi dan diterima masuk ke dalam tatanan adat Minangkabau. Syekh Usman menjadi penghulu kaum keturunannya sebagai bagian klan suku Koto. Setelah dewasa, beliau menjadi ulama dan pemimpin. Muhammad Syahab mendapat gelar dari masyarakat setempat, yaitu Peto Syarif, Malin Basa, Datuk Bagindo Suman, dan terakhir Tuanku Imam. Tuanku Imam Bonjol tidak terlibat sejak awal dalam Perang Padri. Ia baru dapat terlibat setelah Tuanku Nan Receh dari Kamang, Agam, sebagai salah seorang pemimpin Harimau Nan Salapan, menunjuknya sebagai imam atau pemimpin bagi kaum Padri di Bonjol. Ia akhirnya lebih dikenal dengan sebutan Tuanku Imam Bonjol. Masa Perang Padri. Perang Padri meninggalkan kenangan heroik sekaligus traumatis di ranah Minangkabau. Selama sekitar 18 tahun perang itu, 1803 sampai 1821, umumnya yang berperang adalah sesama orang Minang dan Mandailing atau Batak. Awal timbulnya peperangan ini didasari keinginan di kalangan pemimpin ulama di Kerajaan Pagaruyung untuk menerapkan dan menjalankan syariat Islam sesuai dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah atau Sunni yang berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Pemimpin ulama yang tergabung dalam Harimau Nan Salapan meminta Tuanku Lintau untuk mengajak yang di Pertuan Pagaruyung berserta kaum adat untuk meninggalkan beberapa kebiasaan yang tidak sesuai dengan Islam. Dalam beberapa perundingan tidak ada kata sepakat antara kaum Padri, penamaan bagi kaum ulama, dengan kaum adat. Seiring itu di beberapa nagari dalam Kerajaan Pagaruyung bergejolak, dan sampai akhirnya kaum Padri di bawah pimpinan Tuanku Pasaman menyerang Pagaruyung pada tahun 1815 dan pecah pertempuran di Koto Tangah dekat Batu Sangkar. Sultan Arifin Muningsyah terpaksa melarikan diri dari ibu kota ke Kerajaan Lubuk Jambi. Pada 21 Februari 1821, kaum adat secara resmi bekerja sama dengan pemerintah Hindia Belanda berperang melawan kaum Padri dalam perjanjian yang ditandatangani di Padang.
Sebagai kompensasi, Belanda mendapat hak akses penguasaan atas wilayah Darek atau pedalaman Minangkabau. Perjanjian itu dihadiri juga oleh sisa keluarga dinasti Kerajaan Pagaruyung di bawah pimpinan Sultan Tangkal Alam Bagagar yang sudah berada di Padang waktu itu. Campur tangan Belanda dalam perang itu ditandai dengan penyerangan Simawang dan Sulit Air oleh pasukan Kapten Govinet dan Kapten Dienema awal April 1821 atas perintah Residen James Dupuy di Padang. Dalam hal ini, kompeni beralasan melibatkan diri dalam perang karena diundang oleh kaum adat. Perlawanan oleh pasukan Padri cukup tangguh sehingga menyulitkan Belanda untuk menundukkannya. Belanda melalui Gubernur Jenderal Johannes van der Bos lalu mengajak pimpinan kaum Padri yang kala itu telah dipimpin oleh Tuanku Imam Bonjol untuk berdamai dengan maklumat perjanjian Masang pada tahun 1824. Hal ini karena pada saat bersamaan Belanda juga kehabisan dana dalam menghadapi peperangan lain di Eropa dan Jawa, seperti perang di Penogoro. Tetapi kemudian perjanjian ini dilanggar sendiri oleh Belanda dengan menyerang Nagari Pandai Sike. Namun sejak awal 1833, perang berubah menjadi perang antara kaum adat dan kaum Padri melawan Belanda. Kedua pihak bahu-membahu melawan Belanda. Pihak-pihak yang semula bertentangan akhirnya bersatu melawan Belanda. Di ujung penyesalan muncul kesadaran, mengundang Belanda dalam konflik justru menyengsarakan rakyat Minangkabau itu sendiri. Bersatunya kaum adat dan kaum Padri ini dimulai dengan adanya kompromi yang dikenal dengan nama Plakat Puncak Pato di Tabek Patah yang mewujudkan konsensus adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah. Rasa penyesalan Tuanku Imam Bonjol atas tindakan kaum Padri atas sesama orang Minang, Mandailing dan Batak terefleksi dalam ucapannya, adapun hukum Kitabullah banyaklah malampaui deulah kita juo. Penyerangan dan pengepungan benteng kaum Padri di Bonjol oleh Belanda dari segala jurusan selama sekitar 6 bulan, 16 Maret sampai 17 Agustus 1837, yang dipimpin oleh jenderal dan para perwira Belanda, tetapi dengan tentara yang sebagian besar adalah bangsa pribumi yang terdiri dari berbagai suku seperti Jawa, Madura, Bugis, dan Ambon. Terdapat 148 perwira Eropa, 36 perwira pribumi, 1103 tentara Eropa, 4130 tentara pribumi. Serangan terhadap benteng Bonjol dimulai oleh orang-orang Bugis yang berada di bagian depan dalam penyerangan pertahanan Padri. Dari Batavia didatangkan terus tambahan kekuatan tentara Belanda, di mana pada tanggal 20 Juli 1837 tiba dengan kapal Perle di Padang, Kapitan Sininghe, sejumlah orang Eropa dan Afrika, 1 sergen, 4 korporal, dan 112 flanker. Yang belakangan ini menunjukkan kepada serdadu Afrika yang direkrut oleh Belanda di benua itu. Kini negara Ghana dan Mali, mereka juga disebut Sepoy dan berdinas sebagai tentara Belanda. Setelah datang bantuan dari Batavia, maka Belanda mulai melanjutkan kembali pengepungan. Dan pada masa-masa selanjutnya, kedudukan Tuanku Imam Bonjol bertambah sulit, namun ia masih tak sudi untuk menyerah kepada Belanda. Sehingga sampai untuk ketiga kalinya Belanda mengganti komandan perangnya untuk merebut Bonjol, yaitu sebuah negeri kecil dengan benteng dari tanah liat yang di sekitarnya dikelilingi parit-parit. Barulah pada tanggal 16 Agustus 1837, benteng Bonjol dapat dikuasai setelah sekian lama dikepung. Tuanku Imam Bonjol menyerah kepada Belanda pada Oktober 1837 dengan kesepakatan bahwa anaknya yang ikut bertempur selama ini, Nak Ali Sultan Caniago, diangkat sebagai penjabat kolonial Belanda.
Imam Bonjol dibuang ke Cianjur, Jawa Barat, kemudian dipindahkan ke Ambon dan akhirnya ke Lota, Minahasa dekat Manado. Di tempat terakhir itu beliau meninggal dunia pada tanggal 8 November 1864. Tuanku Imam Bonjol dimakamkan di tempat pengasingannya tersebut. Tuanku Imam Bonjol menulis autobiografi yang dinamakan Naskah Tuanku Imam Bonjol, yang diantara lain berisi penyesalannya atas kekejaman dalam Perang Padri. Tulisan tersebut merupakan karya sastra autobiografi pertama dalam bahasa Melayu, disimpan oleh keturunan Imam Bonjol dan dipublikasikan pada tahun 1925 di Berkeley dan 2004 di Padang. Perjuangan yang dilakukan oleh Tuanku Imam Bonjol dapat menjadi apresiasi akan kepahlawanannya dalam menentang penjajahan. Sebagai penghargaan dari pemerintah Indonesia yang mewakili rakyat Indonesia pada umumnya, Tuanku Imam Bonjol diangkat sebagai pahlawan nasional Indonesia sejak 6 November 1973. Selain itu, nama Tuanku Imam Bonjol juga hadir di ruang publik bangsa sebagai nama jalan, nama stadion, nama universitas, bahkan pada lembaran uang 5.000 keluaran Bank Indonesia 6 November 2001. Keturunan Tuanku Imam Bonjol. Di antara anak-anak Tuanku Imam Bonjol, yakni Sultan Caniago dan Sultan Saidi, lain ibu Sultan Caniago berasal dari Alahan Panjang, sedangkan ibu Sultan Saidi berasal dari Koto Lawas, Koto Tinggi. Selepas Perang Padri, Sultan Caniago diangkat menjadi kepala Laras Alahan Panjang 1851 sampai 1875. Sementara Sultan Saidi dibuang bersama Tuanku Imam Bonjol ke Manado dan kembali ke Bonjol setelah sang ayah meninggal. Jadi begitulah sekilas tentang siapa itu Imam Bonjol, dan begitulah sejarah dan perjuangan Perang Padri di tanah Minang ini. Semoga informasinya bermanfaat dan menjadi perbandingan bagi kita untuk belajar sejarah, budaya, dan suku yang kita cintai ini. Banyak maaf jika ada kesalahan, penulisan, atau ucapan dalam video kami. Untuk para penonton kami, konten kami hanya bersifat informasi dan tidak ada kata-kata pasti atau data valid dalam konten ini. Kami harap saudara bisa lebih selektif dan bijak dalam menerima informasi. Tetap dukung channel ini dan tinggalkan pendapat kalian di kolom komentar agar kami bisa lebih bijak dan tetap berkarya untuk Minangkabau. Terima kasih.